Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pagi ini kita masih diberi kesempatan menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Selanjutnya, kita simak penjelasan Al-Quran secara gramatikal, metode Al-Hasani, yang merupakan acara inti dari kajian Ba'da Subuh, yaitu Surat Yasin, ayat 43-44, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani. Pagi ini, beliau didampingi oleh Ibu Rahmawati Malik. Dan sebelumnya, akan kami sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Bu Bisdawati gimana, sehat? Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Iya, amin. Semoga Pak Ustadz, Umi Linda beserta keluarga selalu sehat, panjang umur, Amin. dan dalam lindungan Allah SWT. Begitu Amin. juga dengan kita semua yang ada di Zoom pagi ini. Amin. Amin ya Allah. Saya sapa juga pendamping Pak Ustadz, Ibu Rahmawati Malik. Assalamualaikum Bu Rahmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Misda. Iya. Sudah siap ya Bu ya? Insya Allah, Bu Misda. Iya, mudah-mudahan dilancarkan Allah ya Bu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Oke, baik. Boleh pantun dulu Pak Ustadz sebelum ke Pak Ustadz? Silakan Bu, silakan. Ini masih belajar ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan masuk ini. Pergi ke dapur memasak surabi, menyangrai ketan dalam wadah. Mari masuk ke acara inti, mengurai Al-Quran begitu mudah. Silahkan Pak Ustadz. Oke, syukuran Bu Misdawati. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yasanna Qur'anal zikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim, wa sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia pada kita semuanya. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridai adalah agama Islam. Alhamdulillah, kita mendapat banyak nikmat di agama Islam. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, hidup kita jadi mudah, karena semuanya kita percaya kepada Allah, bahwa Allah yang memberikan kepada kita semua kehidupan ini. Kita bersyukur. Dengan iman, kita mudah melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Dengan iman juga, kita bisa menjauhi larang-larang. Dan dengan iman juga, kita rida atas semua apa yang diberikan kepada kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan, dan ini aktivitas kita lancar semuanya. Mata kita masih bisa kita lihat, telinga kita masih bisa mendengar, kaki kita masih mudah kita ayunkan, dan itu semua nikmat-nikmat Allah. Kemudian pada pagi yang cerah ini, kita masih Allah berikan nikmat panjang umur, bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat amal. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah memperbanyak bekal kita menghadapnya nanti. Dan itu juga nikmat yang besar sekali. Tambah banyak saudara-saudara kita yang pagi ini, yang kemarin mungkin masih kenal sama kita, masih bicara sama kita, tapi pagi ini mereka sudah tiada lagi. Dan kita alhamdulillah masih Allah berikan kesempatan. Mari kita gunakan sebaik-baiknya kesempatan ini, sehingga semua ibadah kita, semua tingkah laku kita, semua aktivitas kita harus ada nilai ibadah. Belum seperti dunia, kita bekerja, karena kita niatkan untuk tidak meminta-minta kepada orang lain, maka niatnya jadi ibadah.
Kita berniat makan, walaupun secara dunia makan, tapi kita biarkan punya tenaga untuk ibadah lagi, maka makan kita bernilai ibadah. Semuanya ada nilai ibadah. Dan pada pagi ini Allah berikan kita nikmat mencintai Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, pada saat nikmat mencintai Al-Quran itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah menjadi orang betul-betul spesial di mata Allah. Tidak semua orang Allah berikan rasa ingin memahami Quran. Tidak semua. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah masuk Zoom ini dan ingin memahami Al-Quran melalui sebuah metode, itu adalah nikmat yang terbesar. Tidak semua orang. Kadang-kadang orang tuh betul-betul misalnya dia berjuang di agama, tapi pada saat Quran belum tentu dia mau. Kadang ada orang diajak bicara Quran, kadang dia cuma tahan 5 menit. Jadi kita ingin memahami Quran itu suatu nikmat yang sangat luar biasa, yang merupakan sebuah mukjizat. Karena Allah berikan kepada Nabi Muhammad Al-Quran sebuah mukjizat. Maka kita yang dapat sekarang ada rasa cinta Quran itu merupakan sebuah mukjizat juga. Dan kita bersyukur. Jangan sampai kita kehilangan rasa ingin memahami Quran itu. Karena itu yang mahal. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakura, hamba yang pandai bersyukur. Allah berjanji, la in syakartum la azidanna. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat. Alhamdulillah. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diutus oleh Allah untuk membawa manusia dari kondisi yang sangat gelap pada kondisi yang terang benderang. Pada saat itu manusia menguburkan anaknya hidup-hidup, perempuan dikuburkan hidup-hidup karena merasa hina dengan kelahiran anak perempuan. Datang Nabi melarang itu semua. Kalau dipikirkan betapa bodohnya manusia zaman dahulu. Dikuburkan anak perempuan hidup-hidup, dia lupa. 10 tahun ke depan, siapa lagi yang menjadi ibu? Karena ada lagi puan. Tentu punah generasi itu. Tapi untung cepat Nabi dikirim oleh Allah SWT. Sehingga diberantas deh. Itu bagaimana Nabi Muhammad membawa dari orang yang gelap berita kepada terang benderang. Alhamdulillah, kita sampai pada kita berita itu. Walaupun jauh dari sana, dan waktunya juga jauh, kita sangat percaya kepada beliau bahwa utusan Allah. Dan kita berharap pula nanti di Yaumil Hisab berjumpa dengan beliau, dan kita pun diakui sebagai umat. Ini umatku, ini umatku, ini umatku. Dan kita berharap pula nanti di Yaumil Hisab juga kita bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan kita tidak berhenti sampai di situ. Kita juga berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau kami masuk surga, tetanggakan kami dengan Rasulullah, ya Allah. Amin. Kita bertetangga dengan Rasulullah. Nah, Amin. modal kita apa? Modal kita hanya mencintai Quran. Mungkin kita belum paham banyak tentang Quran. Kita mungkin belum tahu apa arti kata ini. Tapi karena rasa cinta kita tertinggi, Allah berjanji, aku akan mengumpulkan orang-orang bersama orang yang dicintai. Nabi Muhammad sangat mencintai. Al-Quran turun kepada beliau. Bukti kita cinta kepada Allah, bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita mencintai Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita bersama yang jumlahnya pagi ini 168 orang dijawab oleh Allah. Dan kita insya Allah berjumpa lagi. Mungkin kita di bumi ada yang nggak sempat berjumpa. Insya Allah nanti kita berjumpa semua dengan sebuah bendera saling mencintai. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Yasin ayat ke-43 dan 44. Pagi ini saya ditemani oleh Bu Rahmawati Malik. Assalamualaikum Bu Rahmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kalau boleh tahu Bu Rahmawati, Ibu posisi di mana sekarang? Di Jakarta Selatan, Ustaz, di rumah. Jakarta Selatan kan luas Bu, daerahnya apa? Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kelurahan Pejaten, Pak Ustaz. Pejaten Barat. Kalau boleh tahu Ibu, kegiatan sehari-hari sekarang apa Bu Rahmawati? Kegiatan sehari-hari pengacara, Pak Ustaz. Pengangguran banyak acara. Udah berapa usia Ibu sekarang? Alhamdulillah baru 67. Nah, Bapak Ibu dengar semua ya, 67. Karena kemarin ada WA saya, Pak Ustadz, saya udah tua, berapa usia 62? Oh, saya bilang kan, itu muda Bu. Mungkin ada Ibu sekarang. Karena peserta baru, saya udah tua gimana? Ah, itu 67 ya. Dan ada juga yang 73, ada yang 86. Jadi untuk Al-Quran tidak ada istilah tua. Catat Ibu ya. Kalau kita katakan, saya kan udah tua, nggak usah belajar lagi. Apa kata Quran nanti?
Ya, ketemu muda kemana usia? Jangan salahkan usia. Pada saat nanti kita berhadapan dengan Allah, disalahkan usia, usia balik menyerang kita. Ya Allah, waktu aku muda dibawa kemana? Jadi, di alasani usia tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah, Bu Rawati ya. Insya Allah nggak ada Ustadz. Biar yang lain bisa dengar ya, bahwa usia bukan kendala. Ya, Bapak Ibu yang ada 196 sekarang, kalau ada yang mengatakan tua, oh saya udah tua Pak Ustadz, nggak laku ya. Ya Bu Mati ya, nggak laku ya. Yang penting kita bergerak, berusaha. Lakukan aja apa yang bisa kita lakukan ya. Jangan Semampunya Pak Ustadz. Iya, jangan pernah menyalahkan usia. Karena kalau kita salahkan usia, usia akan balik menyerang kita nanti. Ya Allah, waktu aku berusia 40 tahun, aku dibawanya ke mall. Aku usia 41 tahun, aku dibawa berhura-hura aja. Aku hanya dibawa berjoget-joget. Jadi, sekali lagi berhentilah menyalahkan usia. Ini buktinya. Oke, Bu Rahmawati, udah siap membahas ayat 143, ya, 43, 43, 44. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu Rahmawati dapat penugasan ayat ini kapan? Penugasan ayatnya sudah lama Pak Ustadz, tapi intensifnya baru 2 minggu terakhir. Oke. Karena waktu itu puasa juga, bulan puasa. Oke. Tadi saya ada, udah siap Bu ya? Insya Allah Pak Ustadz. Silakan. Tadi udah lihat WA saya Bu, apa ya? Bismillah, Pak Ustadz. Catatan saya tadi ada satu. Sebentar Pak Ustadz. Kemarin ya Pak Ustadz? Enggak, tadi pagi, baru pagi tadi. Ya, 43 tadi. Oke, sebelum dimulai itu dicek. Oke. Nah, nggak apa-apa. Tinggal ada ibu kan 2 di situ. Tinggal 1 aja sebutin ya. Ya. Oke. Silakan dimulai Bu Rahmawati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita sama-sama menyampaikan, memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam Zoom Al-Hasani ba'da subuh dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah mendapatkan ridho dari Allah, kita mendapatkan ilmu pagi ini, mengkaji ilmu bersama dengan grup Al-Hasani. Kemudian saya menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Ustadz Rizal Al-Hasani sebagai penemu dan juga pembina serta pengajar. Terima kasih pada Pak Ustadz yang sudah membimbing kami, Pak Ustadz yang sudah susah payah menemukan metode Al-Hasani sehingga kami semuanya sekarang dapat menikmati apa yang sudah Pak Ustadz jeripayah Pak Ustadz yang sudah Pak Ustadz cari selama ini bertahun-tahun lamanya, dan ternyata kami sekarang dengan sangat mudah menikmati. Itu pun kami masih banyak kendala macam-macam Pak Ustadz. Mohon doanya mudah-mudahan kami bisa juga istiqomah untuk melaksanakan dan mengikuti jejak Pak Ustadz. Amin ya Allah. Pertama saya sampaikan juga ucapan terima kasih saya kepada para pembimbing, terutama di kelas saya, Ibu Dr. Elvi Maiselma, kemudian juga teman-teman saya, ketua kelas dan teman-teman satu kelas, juga termasuk pembimbing saya Pak Yayan di kelas kami Pak Ustadz, kemudian juga pembimbing gramatikal yang lainnya seperti Pak Joko, Bu Nel, dan Bu Aini serta Bu Wati yang juga mungkin kelas-kelasnya pernah saya kunjungi diam-diam untuk menyimak dan mengikuti pelajaran karena saya selalu merasa kok masih kurang sehingga saya kadang-kadang mencoba untuk loncat di kelas-kelas yang lain Pak Ustadz. Iya.
Terima kasih atas semua jerih payah dari para pembimbing yang luar biasa, juga termasuk pembimbing tahsin yang saya juga sudah mulai ikuti beberapa kali beberapa bulan terakhir ini. Terima kasih, saya mendapatkan ilmu yang banyak dari Al Hasani. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah dan kita semua yang berada di grup Al Hasani ini bisa tetap istiqomah dan tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu mengenai Al-Qur'an ini. Pertama mungkin saya akan menceritakan bahwa saya mendapatkan link pertama kali Pak Ustadz itu dari Pak Budiana, juga makanya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga terima kasih kepada Pak Budiana. Beliau ada yang telah mendorong kami, menceburkan kami di dalam Al Hasani ini yang awalnya sekian puluh orang sehingga kami sekarang masih ada beberapa orang yang masih tetap berada di sini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Budiana. Kami sekarang sudah tercebur di dalam Al Hasani ini dan kayaknya sepertinya tidak ingin keluar lagi, insya Allah Pak Ustadz. Baiklah, saya akan mulai dengan pagi hari ini saya akan membahas secara gramatikal surat Yasin ayat 43-44. Mungkin pertama akan saya bacakan dulu kedua ayat tersebut. Terima kasih Pak Elmi atas bantuan share screen-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna nuqriqahum fala sariha lahum walahum yunqazun. Illa rahmatam minna wa mata'an ilahin. Sadaqallahul azim. Ayat 43. Saya mulai dengan ayat 43. Ayat 43 ini saya coba penggal menjadi 14 bagian. Yang pertama wa, kedua in, tiga nasya, keempat nuriq, kelima hum, keenam fa, ketujuh la, kedelapan sorry kha, 9 la, 10 hum, 11 wa, 12 la, 13 hum, 14 yang yunqazuna. Penggalan pertama wa adalah huruf berwarna yang berarti dan. Penggalan kedua in, huruf syarat. Ini sesuai dengan materi modul yang terbaru halaman 38 yang berarti jika. Penggalan ketiga nasya. Ini adalah kata kerja bentuk sekarang dan akan datang, KKSAD, yang ditandai diawali dengan na, sehingga menunjukkan langsung pelakunya adalah nahnu. Akar katanya sya'a, dari saya a, ya, huruf sia ada di tengah akar kata sehingga berubah menjadi alif sya'a. Qala fa'ala. Ini terdapat di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 208 yang artinya menjadi kami menghendaki. Penggalan keempat
Nurik. Ini juga kata kerja sekarang dan akan datang yang ditandai juga dengan nun, nu, dengan nu, huruf pertama dimulai dengan nu, pelaku, menunjukkan sekaligus menunjukkan pelakunya adalah nahnu, akar katanya goroko, polanya af'ala. Di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 293 artinya kami akan tenggelamkan. Penggalan kelima, hum. Ini kata ganti, berarti mereka. Penggalan keenam, fa, huruf bermakna, berarti maka. Penggalan ketujuh, la, huruf bermakna, berarti tidak ada, yang artinya tidak ada. Penggalan kedelapan, soriho. Soriho adalah KBKK, akar katanya soroho, pola kata bendanya adalah fa'ilun, pola kata kerjanya adalah fa'ala. Soriho karena ada la di depannya yang seharusnya sorihu menjadi fathah karena ada la, didahului oleh la, menjadi soriho. Ini kata benda yang juga la menghilangkan fatatain pada akhir kata benda tersebut karena didahului oleh la. Dalam Mahmud Yunus halaman 215 artinya pertolongan. Penggalan ke-9, la, huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-10, hum, artinya mereka. Huruf bermakna, kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-11, wa, huruf bermakna berarti dan. Penggalan ke-12, huruf bermakna berarti tidak. Bukan tidak ada, itu tidak, hanya tidak. Adanya saya salah, bertambah ada. Penggalan ke-13, kata ganti hum, artinya mereka. Penggalan ke-14, yungkozuna. Ini kata kerja untuk sekarang dan akan datang, ditandai dengan yu dan waw sukun na pada akhir kata. Menunjukkan pelakunya adalah hum. Akar katanya adalah naqoza. Polanya fa'ala. Kata KKSAD ini memberikan pengertian pasif dengan ciri huruf kedua akar kata dengan fathah dan juga diawali dengan domah pada awal kata. Yu dengan ko menunjukkan pengertian KKSAD ini pasif. Pada halaman 464 Mahmud Yunus bisa dilihat artinya mereka akan diselamatkan. Arti keseluruhan ayat ini, dan jika kami menghendaki, kami akan tenggelamkan mereka. Maka tidak ada pertolongan bagi mereka, dan tidak pula mereka akan diselamatkan. Kita lanjut pada ayat ke-44. Ayat ke-44, saya penggal menjadi 8 bagian. Penggalan pertama, illa. Penggalan kedua, rahmatan. Penggalan ketiga, min. Penggalan keempat, na. Penggalan kelima,
wa, penggalan ke-6 mata'an, penggalan ke-7 ila, penggalan ke-8 hinin. Penggalan pertama ila, sini berarti huruf bermakna berarti kecuali atau melainkan. Penggalan kedua rahmatan, ini kata benda, kata kerja, berasal dari kata kerja, KBKK. Akar katanya rohima, pola kata bendanya adalah fa'lanun. Pola kata kerjanya fa'ala. Pada Kamus Mahmud Yunus halaman 139 berarti rahmat atau kasih sayang. Penggalan ketiga min. Min adalah huruf bermakna berarti dari. Penggalan keempat na merupakan kata ganti berarti kami. Penggalan kelima wa, huruf bermakna berarti dan. Penggalan keenam mata'an adalah kata benda yang ditandai oleh fatatain pada akhir kata. Akar katanya adalah mata'a. Pola kata bendanya adalah fa'alun. Pola kata kerjanya fa'ala. Pada Kamus Mahmud Yunus halaman 409 berarti benda yang memberikan kesenangan. Benda-benda yang memberikan kesenangan, kesenangan hidup. Penggalan ketujuh ila, huruf bermakna berarti sampai atau ke. Penggalan ke-8 hinin, KBKK. Ini kata benda yang ditandai oleh kasratain pada akhir kata. Akar katanya adalah hayana. Huruf sia ada di tengah di tengah akar kata menjadi alif, berubah menjadi alif sehingga hana. Dalam kamus kita temukan hana. Pola kata bendanya adalah fi'lun. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Dalam Kamus Mahmud Yunus kita temukan artinya tiba waktunya atau tiba masanya. Masanya atau waktunya. Arti keseluruhan dari ayat 44 ini, kecuali atau melainkan rahmat yang besar dari kami dan memberikan kesenangan hidup sampai dengan batas tertentu atau tiba waktu tertentu. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Sudah selesai Bu Rahmawati? Iya Pak Ustadz, mungkin masih banyak kurangnya. Oh, banyak lebih. Alhamdulillah. Bapak Ibu semuanya, itu tadi dari Bu. Gimana rasanya Bu sekarang, Bu Rahmawati? Lega Pak Ustadz. Kenapa lega? Tadi ada yang bilang. Tadi deg-degan, habis tadi pertama juga laptopnya bermasalah. Alhamdulillah Bu ya. Jadi kan sekarang Ibu baca Quran, kira-kira berpengaruh nggak Bu sebelum Ibu belajar di Al-Sani? Berpengaruh Pak Ustadz, baca Qurannya. Kalau dulu kan cepet banget baca Qurannya Pak Ustadz. Ya. Kalau sekarang jadi lambat. Berpengaruhnya jadi lambat. Jadi karena selalu ketika membaca penasaran ingin tahu gitu. Jadi ketemu kata-kata tertentu, apalagi beberapa kata yang berulang-ulang gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz, walaupun dengan kondisi ya daya ingat usia over 60 ya Pak Ustadz. Tidak boleh disalahkan. Usia tak emas, boleh Pak Ustadz, usia emas. Jadi, biarkan usia bergerak secara ya. Kadang-kadang ingat satu kali, lupanya 2 kali Pak Ustadz. Biarlah tangan-tangan Tuhan ikut
Insya menyempurnakan. Allah mudah-mudahan menjadi catatan Allah. Ah, makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Pak Ustadz. Saya yang terima kasih atas bimbingan Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rahmawati, gramatikanya udah komplit sekali. Yakin saya Bu Rahmawati ini pasti guru, karena guru banget orangnya, pelan-pelan, sehingga Bapak-Bapak Ibu bisa mengikuti semuanya. Alhamdulillah pagi ini jumlah orang 193 orang. Saya catat banyak yang baru. Nah, selamat bergabung Bapak-Bapak Ibu yang baru ya. Mungkin nanti 1-2 kita sapa, ada waktu juga ya. Baik Bapak Ibu, kita ulang oleh kalau tadi sudah bicara gramatikal, saya bicara gramatikal lagi, saya bicara masalah sedikit konteks. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna nukrikum. Dan jika kami menghendaki, maka kami menenggelamkan mereka. Artinya kalau kita berbuat dosa, kalau Allah hendak menghukum kita sebentar ya Allah. Cuma kadang Allah mengulur kita supaya kita bertaubat kepada Allah. Nah, di ayat sebelumnya kan tadi, ayat sebelumnya itu kan kapal Nabi ini ya. Kalau Allah ingin tenggelamkan semua itu, selesai sudah. Jadi kita betul-betul di tangan Allah. Wa inna nukrikum fala syarifal. Maka tidaklah ada pertolongan bagi mereka, nggak ada yang bisa menolong. Kalau Allah menginginkan kita celaka, sedunia pun menolong kita nggak ada gunanya, nggak akan ada gunanya. Bagaimana coba lihat, siapa yang bisa menghambat longsornya gunung? Siapa yang bisa menahan goncangan gempa? Siapa yang bisa menahan tsunami? Nggak ada yang bisa. Jadi pernah ada Bapak melihat itu tanah terbelah lalu menyelan rumah. Siapa yang bisa menolong itu? Sehebat apapun teknologi, nggak akan ada yang bisa menolong. Wa inna nukrikum fala syarifala. Jadi dengan tanda sukunnya amzah dan sukunnya qa itu memastikan bahwa tidak akan pernah ada yang bisa menolong. Walahum yunkazun, dan tidak kita diselamatkan, tidak akan diselamatkan mereka. Jadi nggak akan ada selamat. Kalau nah, kita pengen Allah menyelamatkan kita semuanya. Apa modal kita? Kembali lagi kita patuh kepada Allah. Ya, kita sudah memilih, artinya Allah sudah takdirkan kita jadi manusia, ya kita satu-satunya jalan ya takwa kepada Allah. Ikut ketentuan-ketentuan Allah semuanya. Nah, Allah kayak berikutnya Allah kata illa, kecuali. Nah, kita yang pegang kecuali rahmatan, kasih sayang Allah, minna kata Allah dengan kami, dari kami. Jadi kita sekarang ini memang dengan kasih sayang Allah kita masih bisa hidup. Saya terus terang Bapak Ibu pernah membayangkan, baca ayat banyak ini, andai saja nih Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu satu orang saja tidak berlaku hukum gravitasi, apa yang terjadi? Bapak akan melayang-layang di udara yang nggak jelas ujung pangkalnya. Alam jagat raya ini sangat luas sekali. Kalau kita lepas dari bumi, apakah mendarat di bulan, apa mendarat di matahari, nggak tahu kita. Nggak akan pernah habis batas, karena nggak ada tepi dunia. Jadi kita hidup di muka bumi ini ila rahmatan minna. Betul-betul dengan kasih sayang Allah. Itu kita balas dengan takwa kepada Allah. Kita balas dengan kepatuhan kita kepada Allah. Illa rahmatan minna wa mata'an, dan suatu kesenangan. Hidup di dunia hanya kesenangan ilahin yang ada batas waktunya, ada bunyi pelit panjang. Tidak ada yang kekal abadi di dunia, nggak ada. Harta kita nggak kekal, Pak. Anak-anak kita nggak kekal, jadi kita nggak bisa mengandalkan apapun. Jabatan nggak kekal. Apapun di dunia ini nggak ada yang kekal. Yang ada hanyalah kesementaraan. Jadi semuanya hanya perhiasan dunia. Nah, kita insya Allah di sini kita hidup di dunia ini kita jalani, tapi visi kita jauh ke depan adalah hidup setelah mati. Hidup kita setelah kita meninggal nanti mau seperti apa kita. Mudah-mudahan Allah ridha kita dengan kita mentadabburi Al-Quran, dengan kita memahami Al-Quran sehingga hati kita jadi tenang. Hanya Al-Quran dalam surat Al-Baqarah yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, menjadi dekat dengan Allah, Al-Quranlah modal kita. Al-Quranlah SOP kita. Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Nah, Al-Quran bicara tentang bagaimana kehidupan setelah mati, bagaimana kehidupan di dunia ini, bagaimana kehidupan kelak nanti, akan membuat kita bersikap yang sebenar. Demikian Bu Rahmawati Malik. Saya lihat tadi Ibu betul-betul guru. Ibu mantan guru ya, pelajaran guru Ibu. Alhamdulillah, iya Pak Ustadz. Nah, maka tadi peserta kita melihat guru banget ini katanya. Tenang, terinci, jelas itu ya.
Mudah-mudahan Ibu istiqomah ya, dan siapapun kita yang sudah mengikuti Al-Quran, istiqomah dengan Al-Quran. Jangan pernah Amin. lagi dengan Al-Quran. Amin, amin. Al-Quran teman sejati kita, supaya nanti kita dikubur. Karena ayatnya kan hadisnya jelas itu. Iqra Al-Quran, fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran itu. Pelajari Quran itu. Dia akan jadi penolong bagi ibu nanti, bagi kamu nanti, dia akan menjadi penolong li ashab, pada sahabat-sahabat. Sudahkah kita menjadi sahabat Quran? Sudahkah kita menjadi teman sejati dari Quran? Nah, kita yang tahu jawabannya. Semoga yang hadir semua di sini betul-betul menjadi sahabat Quran. Demikian Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan, karena kami sedang belajar. Tentu ada hal-hal yang kurang pas ya, ada yang mungkin yang tidak pas pada tempatnya. Untuk itu kami dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saya kembalikan kepada Bu Misdawati untuk memandu acara berikutnya. Silakan Bu Misdawati. Baik Pak Ustadz. Demikian Bapak dan Ibu, uraian Al-Quran berikut penjelasannya, yaitu surat Yasin ayat 43 sampai 44. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk hidup kita di dunia dan akhirat. Amin.